Selamat jumpa kembali teman-teman peserta mata kuliah Linguistik Transdisipliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada recorded lecture kali ini kita akan membahas bab 6 dari buku Hernandez dan Cairns yang berjudul The Hearer, Speech Perception and Lexical Access. Jadi kita sudah mulai berbicara tentang proses pemahaman ya teman-teman ya. Nah ini ada gambar dari halaman 170. Oke, jadi pada sesi kali ini ya, pada recorded lecture kali ini kita akan membahas dua ini. Ya, phonological representation dan lexical selection. Untuk syntactic representation akan dibahas di sesi selanjutnya. Jadi kalau teman-teman lihat secara besar ya gambar ini, sekali lagi halaman 170, ya teman-teman akan melihat dari sini. Gitu ya. Jadi prosesnya awalnya orang memahami tuturan itu dia mendengar gelombang suara, begitu ya. Lalu dari situ terjadi proses secara akustik dulu ya, auditory system di sini, lalu lanjut phonological representation dengan detailnya, lexical selection dengan detailnya, lalu syntactic representation dengan detailnya, yang kemudian hasil akhirnya adalah pemahaman ya, kita memahami pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini mulai dari halaman 170 ya, teman-teman ya, di bagian bawah. Speech perception. Nah, fitur tuturan ya, fitur sinyalnya. Ada apa di dalam bunyi suara ya atau bunyi tuturan ya yang kita dengar. Jadi ada 3 poin fiturnya. Satu, sinyal tuturan itu bersambung, begitu ya, tidak ada jeda antara kata dan antara bunyi. Lalu juga mentransmisikan informasi secara paralel, lalu juga sangat variabel. Nah, detailnya kita akan lihat lebih lanjut. Ya, jadi perception ya dari gelombang suaranya. Nah, gelombang suaranya seperti apa ya? 3 ini. Oke, bersambung ya. Tidak ada jeda antara vokal dan konsonan dan antara kata. Ya, jadi kita sudah lihat di bab 5 bahwa kalau bunyi suara itu kita petakan begitu ya secara gelombangnya itu ada terus gelombangnya ya, jadi tidak ada jeda antara bunyinya ya, vokal dan konsonan dan juga antara kata. Jadi sangat berbeda dari misalnya tulisan begitu ya teman-teman ya, yang selalu ada space ya, ada tempat kosong di antara kata. Nah, untuk tuturan tidak begitu ya, sinyalnya bersambung. Lalu transmisi paralel ya, ini mengacu kepada koartikulasi begitu ya teman-teman. Jadi ada rasanya ada contoh di ya, mungkin bukan di bagian ini ya, tapi di pasti di sesi sebelumnya ya, di bahan sebelumnya kita tahu ada koartikulasi. Jadi ketika ada konsonan misalnya yang di sistem kita itu dikatakan sama ya, misalnya neh ya, neh, bunyi neh ya, ketika diikuti oleh a, diikuti oleh i, diikuti oleh u ya, itu neh itu tidak sama begitu ya. Jadi ada fitur-fitur yang saling mempengaruhi
gitu ya, koartikulasi. Lalu yang juga berkaitan dengan itu, sinyal mentransmisikan informasi lebih dari satu fonem pada saat yang sama. Ya, jadi kalau misalnya itu kita potong gitu ya, gelombang suaranya. Nah, itu kita nggak bisa menemukan, yang bersih dan a yang bersih, begitu. Karena, ada fitur-fitur dari neh di a, lalu a juga di, neh, ya. Jadi sinyalnya seperti itu ya, saling, berkaitan ya, saling, mentransmisikan gitu ya, neh dan a, ada a menunjukkan neh menunjukkan a, ya paralel. Oke, lalu juga di, sinyal tuturan ya, ada variabilitas. Nah ini, di halaman 172 ya, kita melihat informasi bahwa ada perbedaan ya, antara apa yang disebut representasi mental ya, dari fonem dan, bunyi. Ya, jadi representasi mental fonem itu tidak berubah, gitu ya. Jadi misalnya ketika, kita punya beh, ya, beh itu di, benak kita dia bersuara ya, voiced, dia juga, eee, kemudian, bilabial ya, non nasal ya, oral dan sebagainya ya. Ini ada di halaman, eee awal-awal ya teman-teman ya, ketika kita bicara fitur akustik. Nah, representasinya itu tidak berubah gitu ya. Tapi ketika dia muncul di tuturan, nah itu bisa berbeda gitu ya. Jadi, apakah ini, eee, apa namanya, misalnya tergantung pada posisi ya, beh itu ketika dia di antara vokal misalnya aba itu, voiced ya, betul-betul dia, bersuara. Tapi ketika dia ada di akhir kata ya, misalnya seperti kitab, ya itu akan, ada de-voicing ya. Jadi, kalau kita dengar secara seksama bisa lebih, mirip kepada peh. Ya, jadi misalnya posisinya. Nah, itu bisa berbeda-beda ya, walaupun, bunyinya itu secara mental ya di sistem fonologi kita itu sama ya, pada kenyataannya secara fisik berbeda-beda. Nah, sinyal seperti ini teman-teman. Ya, sinyal yang diproses ya, yang eee, ditangkap oleh, orang yang melakukan pemahaman. Oke. Nah, variabilitas ya selanjutnya ini datang dari mana ya, ini ada di mana. Jadi variabilitas di antara penutur ya kita tahu, suara orang ya, suara manusia itu tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Yang kemudian, berkaitan nantinya dengan, macam-macam ya fitur-fitur akustiknya. Oke, lalu ada juga variabilitas pada satu penutur ya, misalnya ketika orang emosi ya, nada suaranya itu akan lebih tinggi ya, atau ketika orang, mungkin sedang lelah ya, atau bangun tidur dan sebagainya. Ya pada satu orang yang sama itu juga ada, perbedaan-perbedaan pada suara yang dia hasilkan, begitu ya. Nah ini gelombangnya seperti itu. Ya, secara fisik ya. Oke. Lalu juga terkait dengan bunyi, ya tadi sudah kita bahas ya, tadi koartikulasi ya bisa ada, perbedaan. Lalu juga, konteks fonem lain ya pada tuturan. Jadi bunyi di lingkungan, saya mundur sedikit di, buku halaman 172 ya, bahasa Inggrisnya adalah ambient noise, maaf. Ambient noise ya. Oke, lalu konteks fonem lain pada tuturan. Ya, jadi
Ini, sama ya dengan yang tadi dibahas juga di parallel transmission. Nah, jadi bisa begini ya variabilitas asalnya dari, beberapa, eee, poin ini. Oke. Nah, tapi kita hampir tidak pernah salah salah memproses begitu ya, teman-teman ya. Hampir, eee, ya mungkin bisa dikatakan 95 sampai 99% itu kita selalu sukses ketika melakukan decoding. Nah, ini bagaimana nih? Kok bisa? Padahal gelombangnya sangat variabel ya tadi. Jadi ada mekanisme persepsi tuturan ya yang mengatasi variabilitas. Ya, halaman 173. Jadi speech perception mechanism. Ya, jadi misalnya dikatakan yang dilihat itu adalah F1 misalnya untuk A ya, frekuensi 1 untuk A ya, ini bisa juga teman-teman lihat kembali di eee, bahan mengenai akustik ya, lebih tinggi daripada F1 untuk I dan U. Siapapun yang mengatakan ya, jadi, orang, tidak melihat, apa, persisnya si A ini, eee, frekuensinya seperti apa ya, secara secara berapa-berapanya tidak seperti itu kelihatannya, tapi, eee, apa ya, ada semacam kalibrasi, katakanlah seperti itu ya, bahwa kalau orang ini yang bicara, berarti F1-nya dia untuk A itu lebih tinggi daripada F1 dia untuk I dan U, begitu ya. Jadi ada, persepsi ya, speech perception mechanism yang seperti itu. Ya, yang tidak kita sadari ya teman-teman, tapi bahwa decoding itu hampir tidak pernah terkendala, ya salah satu penjelasannya adalah karena ada mekanisme persepsi ini. Lalu juga adanya kompensasi berdasarkan pengetahuan produksi. Ya, jadi orang yang melakukan pemahaman itu juga adalah orang yang melakukan produksi. Ya, kan kita bergantian ya. Kalau kita ngobrol misalnya kita bicara, orang lain menyimak, lalu orang lain ini bicara, kita menyimak. Ya, bergantian seperti itu. Jadi, kita punya pengetahuan dari produksi tersebut yang kita pakai untuk decoding, begitu ya. Jadi, eee, itu juga alasan ya bahwa decoding hampir tidak pernah terkendala. Di halaman 173 ada eksperimen ya yang disebut, apa ini ya, shadowing, speech shadowing ya. Ini menarik teman-teman silakan, baca dan ini merupakan salah satu pendukung ya untuk kompensasi berdasarkan pengetahuan produksi. Oke. Nah, bicara mengenai, tadi ya, mengenai ini ya, decoding, ya, terlebih atau terutama pada kondisi yang abnormal gitu ya, tetap, kita hampir selalu sukses ya teman-teman ya. Jadi kondisi abnormal ini misalnya kondisi yang berisik ya di apa, mungkin, ada pengajian misalnya ya, ada orang sedang bicara, orang lain, lalu kita ngobrol gitu ya misalnya. Itu kan, ada suara berisik ya, suara yang keras. Lalu mungkin ada suara lingkungan seperti, mesin ya, kalau kita ngobrol misalnya ketika di kendaraan, ya. Tapi ini juga sukses ya. Jadi tapi, kadang kita merasa, kok, ada lebih sulit ya, kondisi-kondisi yang lebih sulit. Nah, apa yang menyebabkan, perbedaan tingkat kesulitan ini ya, decoding pada kondisi abnormal. Jadi, di halaman 174 kita ada informasi misalnya penutur jati versus, penutur, L2 dan selanjutnya begitu ya. Jadi penutur jati itu, lebih sukses daripada penutur L2 untuk, memahami bahasa tertentu yang
diungkapkan, yang dituturkan pada kondisi abnormal. Nah, untuk penutur L2 sendiri, ya, bisa kemudian diperinci lagi ya berdasarkan age of acquisition ya, usia berapa dia memperoleh bahasa keduanya. Jadi kalau memperolehnya itu di usia dini gitu ya, decoding-nya ini akan lebih sukses daripada orang yang memperoleh bahasa kedua pada usia setelah pubertas gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu juga ya dikaitkan dengan kemudahan akses informasi top down ya. Jadi, kenapa seperti itu? Ya karena, kalau ada berisik ya kan kita tidak, bisa mengandalkan sinyal ya, sinyal suara. Berarti kita harus menggunakan informasi di luar sinyal suara ya. Mungkin, bagaimana kata itu eee diatur ya, diurutkan, setelah kata A itu apakah lebih mungkin kata B atau C, begitu ya. Jadi informasi-informasi yang tidak ada atau ada di luar sinyal, suara. Nah, ini top down, ya. Dan kalau, memperoleh bahasa itu di usia dini, ya, akses informasi top down ini ternyata lebih mudah, begitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ya teman-teman ini masih, bicara mengenai phonological representation ya, proses yang pertama tadi ya. Oke. Nah, bagaimana kaitannya kemudian dengan phonemic inventory gitu ya. Karena, tadi kita sudah menyinggung, proses, speech perception ini ya, sangat akurat, lalu juga sangat efisien dan sangat, eee, apa ya, effortless begitu ya. Oke. Nah, jadi ada yang, disebut ya, sebabnya ada yang disebut persepsi kategoris, teman-teman, gitu ya. Jadi, sistem kita itu cenderung, eee, semacam mengelompokkan sinyal akustik yang sebetulnya berbeda menjadi 2 kelompok gitu ya, menjadi, apakah, A atau B gitu ya, semacam, kayak multiple choice gitu ya, oh seperti ini kalau nggak A ya B, begitu ya. Jadi ada persepsi kategoris. Jadi kita tidak pusing, eee, me mengelompokkan persis berdasarkan informasi akustiknya, gitu ya. Nah, misalnya 175 ya, ada yang disebut voice onset time, ya. Misalnya di bawah sekali 175 ya, ada peh versus beh. Nah, ini bedanya adalah di VOT-nya ya, voice onset time ya. Kita tahu beh itu voiced ya, bersuara, peh itu voiceless. Nah, ternyata voice onset time ini bisa diotak-atik teman-teman ya, semburan ini ya, semburan terkait dengan, pembukaan, pita suara ya, karena kita tahu kalau voiced itu kan pita suaranya bergetar, begitu. Nah, mulai getarnya ini kapan? Nah, ternyata waktunya itu bisa diotak-atik. Nah, ada batas begitu ya, semacam ambang. Nah, sebelum ambang ini ya, yang, detailnya bisa di halaman 176 ya. Sebelum ambang ini pokoknya jadinya peh, lalu setelah ambang ini jadinya beh, begitu ya. Jadi nggak apa namanya, nggak persis sebelum ambang, berapa milidetik ini, jadinya apakah, A, B, C gitu tidak. Pokoknya sebelum ambang jadinya peh, setelah ambang jadinya beh. Gitu ya. Jadi categorical perception ya, detailnya di 176 dan
175 ya, silakan. Ya, gambar berapa ini? 6.5 ya, ini menarik. Silakan teman-teman bisa lihat ya. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya ya, kalau ada persepsi kategoris ini, bagaimana kalau kita belajar L2 yang kemudian inventory fonemisnya berbeda, teman-teman, gitu ya. Jadi misalnya ada halaman 179, orang yang bahasa ibunya bahasa Inggris mempelajari bahasa Thailand, ya, Thai. Oke, karena ada ya misalnya konsonan stop ya, plosive yang itu ada 3 kontras. Nah, kalau bahasa Inggris kan 2 ya, voiced, voiceless. Nah, bahasa Thai ini 3 gitu. Nah, 3-nya kemudian kan berarti 3 itu kemudian kan berarti sistemnya beda dengan sistem bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi gimana nih? Nah, ada masa di mana penutur L2 ini memproses L2-nya berdasarkan inventory fonemis L1. Begitu ya. Jadi ini terkait speech perception ya. Ini juga merupakan satu proses yang harus dipelajari oleh penutur L2 ya. Jadi ada semacam potensi kendala ya terkait inventory fonemis dan persepsi tuturan ya. Kalau inventory fonemis L2 itu berbeda dengan inventory fonemis L1. Oke. Baik. Nah, selanjutnya ya di 179 ya masih bicara mengenai phonological representation ya, proses fonologis. Persepsi tuturan konstruktif dan ilusi fonologis, teman-teman. Ya, persepsi tuturan konstruktif apa tuh? Ya, jadi maksudnya adalah ketika kita melakukan ya atau memproses, kita mempersepsikan tuturan itu, proses ini mengambil informasi dari mana saja ya, dari semua yang dia bisa lihat begitu ya, yang dia bisa proses. Ya, persepsi tuturan konstruktif maksudnya begitu. Semua yang bisa memberi informasi itu dilihat ya, diikutkan informasinya. Nah, yang kemudian bisa berefek atau berujung pada ilusi fonologis. Ya, misalnya ada yang disebut efek McGurk. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Jadi ternyata ya ketika kita mempersepsikan tuturan itu tidak hanya informasi auditori yang kita proses, tapi juga informasi visual. Nah, misalnya ya auditorinya dia auditorinya ba ya, halaman 180 sebelah atas ya. Kita dengar ba ba ba. Tapi mulutnya ya, bibirnya itu menunjukkan ga. Gitu ya. Nah, tapi ternyata yang kita persepsikan gitu ya jadinya da. Ya, jadi ba kita dengar, lalu yang ga kita lihat saja tidak ada bunyinya, ya tidak ada suaranya. Lalu yang kita dapatkan ya, yang kita persepsikan adalah da. Nah, itu McGurk effect tuh itu. Gitu. Jadi ada pengaruh ya, kesimpulannya ada pengaruh antara visual dan audio. Selanjutnya ilusi fonologis ini adalah phoneme restoration. Ya, phoneme restoration intinya ketika sinyal itu tidak sempurna
ya, ada fonem yang hilang, itu sistem kita tidak ngeh gitu ya, tidak bisa, melihat itu ya, tidak bisa mendengar itu. Kita rasanya baik-baik aja, ya lengkap ya, fonemnya tidak ada yang hilang. Kenapa? Karena kita melakukan restorasi fonem ya, jadi semacam diadakan gitu ya. Jadi kita taunya, oh dia ngomongnya ini gitu ya, kita nggak dengar ada bunyi yang hilang. Nah, itu ilusi fonologis. Nah, kenapa ilusi fonologis itu efektif? Karena ada pencocokan setelah akses kata ya, pencocokan setelah akses kata. Jadi, kan ini, akan berujung kepada ya, auditori ini akan berujung kepada, eee, retrieval ya, akan berujung kepada pemilihan, kata apa sih yang tadi kita dengar, gitu ya. Nah, jadi memang ada yang hilang, ya, tapi, lebih banyak bunyi yang ada. Nah, berdasarkan bunyi yang ada tersebut, kita lakukan pencocokan. Nah, ketika ada pencocokan, oke, ini bunyinya adalah, mama misalnya ya, walaupun mungkin, meh yang kedua tidak ada. Nah, itu sistem kita mengatakan, "Oh iya yang tadi didengar itu adalah mama." Gitu ya, karena ada kata yang sudah terpilih, gitu. Jadi di sisi lain dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa akses itu tidak memerlukan, bunyi yang lengkap, gitu ya. Jadi ada bunyi, 1, 2 ya, tapi tidak boleh banyak tentu saja, tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi, keputusan kata apa yang didengar itu bisa dibuat berdasarkan bunyi yang ada, begitu. Lalu ilusi fonologis ya selanjutnya ya teman-teman yang bisa terjadi selain, McGurk effect dan restorasi fonem adalah slips of the ear. Ya, slips of the ear, ya ini, adalah semacam, eee, apa ya, kita mendengar kata-kata itu berbeda dengan yang sebetulnya dituturkan oleh orang lain atau orang yang sedang, berbicara kepada kita ya, halaman 182. Jadi misalnya, di contoh satu ya, yang dituturkan sebetulnya adalah, "And laid him on the green." Tapi yang didapatkan oleh lawan bicara ya, atau dalam hal ini, karena lagu ya, oleh orang yang menyimak lagunya itu, "And Lady Mondegreen," gitu. Jadi, kalau slips of the ear, itu katanya karena kita tidak memperhatikan, ya. Jadi ada inattentiveness, ya, suaranya ini apa sih, kata-katanya, begitu ya. Tapi, untuk phoneme restoration ya, ini, bisa, kita memperhatikan tapi tetap, terjadi, begitu ya. Jadi slips of the ear, ini, inattentiveness. Oke, jadi the hearer, being distracted. Oke, ya dan juga, misalnya, karena ada, lingkungan yang berisik. Gitu ya. Oke, lihat halaman 182 ya, teman-teman ya. Persepsi tuturan konstruktif dan ilusi fonologis. Oke, nah ini tadi sudah sempat disinggung ya. Informasi tuturan itu ada yang disebut informasi pada sistem atau proses pemahaman, itu ada yang disebut bottom up dan top down. Nah, bottom up itu adalah informasi dari sinyal akustik ya, informasi dari suaranya. Ya, misalnya ada VOT tadi, gitu ya. Lalu top down adalah informasi dari konteks atau informasi di luar akustik. Ya, contoh top down halaman 183.
Ya, jadi kalau ada misalnya eh, ambient noise begitu ya, ada kata-kata yang tidak jelas. Nah, lalu kita semacam menduga ya dengan bantuan informasi misalnya konteks ya. Oh, bicara ada kata A, B, C. Oh, sepertinya maksudnya ini gitu ya. Yang tadi kata-kata tidak jelas kira-kira ini. Lalu kalau dia ada begitu ya, sepertinya maksudnya ini. Nah, itu ya di luar akustiknya. Kita gunakan informasi dari lingkungan ya, dari leksikon ya yang bisa membantu memahami akustik ya, sinyal suara yang kualitasnya buruk. Nah, kita lanjut. Bagaimana kalau ada informasi yang taksa, teman-teman? Oke, jadi ambiguous. Ya, ambiguous. Sebentar, ini 184 ya kelihatannya. Oke, jadi kalau misalnya ada contoh ya, jadi ada kata itu di akhir ya yang direkayasa begitu ya teman-teman ya. Jadi bait lalu date ya. Kalau sempurna kan kita tahu artinya berbeda ya, bait dan date. Lalu direkayasa sehingga beh dan deh ini seperti di tengah-tengah ya. Jadi kita bingung. Ini maksudnya bait atau date ya. Ketika tugas kita dalam suatu eksperimen adalah menentukan ini maksudnya ini kata yang lebih tepat dalam konteks kalimat yang kita dengar itu yang mana begitu ya. Ini kita dalam suatu eksperimen. Nah, jadi kalau memang dia ada yang taksa gitu ya, di halaman 185 di tengah ya. But indefinite or ambiguous information is processed by using whatever contextual information might be available, thus recruiting top-down processing. Ya, jadi top-down ini sangat bermanfaat ketika ada informasi yang taksa. Ya, tapi kalau sinyalnya itu tidak taksa, gitu ya, ternyata yang menang adalah bottom up, ya informasi yang bottom up. Nah, kalau taksa ini bottom up-nya dipakai, top down-nya juga dipakai ya. Jadi ada semacam apa ya, pembagian kerja ya, bisa dikatakan begitu. Oke, silakan kalau teman-teman mau melihat teman-teman sendiri kira-kira bagaimana ya melakukan proses ini. Oke, lalu bagaimana dengan informasi suprasegmental ya yang ada pada sinyal ya. Jadi suprasegmental maksudnya adalah variasi pada durasi, nada, dan amplitudo. Ya, amplitudo ini loudness ya, nada ini pitch ya, semacam melengking atau tidak gitu ya. Nah, durasi ini panjangnya gitu ya, durasi. Nah, jadi durasi itu menandakan kata dan batas kata ya, halaman 185 dan 186. Nah, maksudnya adalah misalnya di bahasa Inggris ada misalnya kata ham ya, yang artinya adalah seekor atau sejenis hewan. Salah, itu hamster ya. Ham itu makanan. Maaf. Ya, ham itu satu kata, lalu ada hamster ya, kata yang lain ya. Nah, kalau
kita lihat ya, kalau kita dengar, kalau kita ucapkan ham ini sebetulnya sama, tapi kalau ham dia, sendiri ya monosilabik dia lebih panjang, durasinya lebih panjang. Tapi kalau dia ada, suku kata yang kedua ya, belum belum selesai katanya, hamster ya, ham dan stir, ternyata ham ini durasinya lebih pendek. Ya, jadi durasi dalam hal ini, bisa menandakan kata dan batas kata. Nah ini, dipakai juga ya, ketika kita, memproses ya, ini katanya sudah selesai atau belum? Ya kalau belum berarti kita, harus, lengkapi dulu ya katanya untuk nantinya, mengakses ya, menentukan kata ini maksudnya apa. Nah, lalu, 186, perbedaan durasi ini berdasarkan ritme dasar bahasa tersebut, ya. Jadi ini barangkali sekadar informasi saja ya, teman-teman ya, bahwa ada informasi terkait jenis, bahasa ya. 186 sekali lagi paragraf 2 dan 3 dikatakan bahasa Belanda dan bahasa Inggris adalah stress timed languages. Gitu ya. Jadi, yang, ditekan itu berarti, suku kata yang ditekan itu akan lebih panjang, lebih keras, dan nadanya juga lebih tinggi. Gitu ya, karena bahasanya adalah stress time. Tapi bahasa-bahasa seperti bahasa Spanyol, Prancis, dan Italia itu durasi, suku katanya itu sama. Itu ya, jadi suku kata satu dan suku kata dua ya dalam satu kata itu, sama ya. Dan juga kalau tadi ham dan hamster, ham itu di mana-mana ya misalnya, durasinya sama. Kenapa? Karena dia syllable timed languages. Gitu ya. Jadi ada, jenis-jenis, bahasanya juga ya yang mempengaruhi informasi suprasegmental, tapi di bahasa apapun informasi suprasegmental ini juga diproses ya untuk bisa, memfasilitasi, proses selanjutnya ya, yaitu akses leksikal. Ya. Jadi dari sinyal tadi, kata-katanya nih apa? Gitu. Nah, jadi akses leksikal kita mulai dari halaman 188. Ini intinya adalah eh, apa namanya? Kata yang mana jadinya yang perlu kita aktivasi, gitu ya, berdasarkan bentuk fonologis pada pemahaman. Oke, dan lexical access ini terjadi dengan sangat cepat, teman-teman, karena satu kata itu hanya perlu sepersekian detik ya, sepersekian detik per kata pada leksikon yang berisi 80.000 kata. Gitu ya, kita sudah bicara di sesi sebelumnya bahwa seorang penutur dewasa itu bisa memproduksi lebih dari 100 kata per menit, gitu ya, dan kita bisa hitung. Dengan demikian, satu kata berarti butuh waktu, sepersekian detik, gitu ya. Karena kan 1 menit 60 detik, nah yang katakan ya, yang diproduksi kan 100 sekian. Nah, silakan teman-teman bisa, lihat ya, terutama kalau berminat untuk, tutoran teman-teman sendiri. Dan, kemudian pemrosesan di pemahaman ya juga tentu saja harus pada, kecepatan yang sama. Gitu ya, karena ketika orang ngobrol kan, tektokannya, cepat, gitu ya, tektokannya sangat cepat ya, tidak tidak apa, tidak ada delay, ya. Oke, lexical access. Terkait, kata-kata, teman-teman, bagaimana dengan kata yang taksa? Gitu ya, halaman 190. Kalau ada kata yang taksa, ya artinya bisa lebih dari satu. Lalu, makna mana ya, kata mana yang kemudian diakses. Nah, contoh misalnya kata bank ya, 190.
ya bisa di sini dikatakan 3 ya, 3 makna sebagai kata benda, terus sebagai kata kerja ada juga 1 kata. Nah, jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, ya ternyata, eee, akses ini akan menjadi lebih lambat, begitu ya. Karena nanti, kita perlu, mendengar dulu kata-kata yang selanjutnya, ya, untuk mendapatkan, informasi ya ya untuk menentukan, maknanya ya untuk yang, taksa ini. Oke, kemudian, eee, di, literatur ya untuk lexical access ini ada, eee, tugas-tugas ya atau semacam metode eksperimen yang disebut priming, ya yang sebetulnya di, sehari-hari juga kita alami ya teman-teman ya. Jadi semacam kita sudah mendengar satu kata, lalu kata-kata yang lain yang terkait itu akan menjadi lebih aktif gitu ya, karena ada, makna yang, tadi ya sudah, aktif ya. Jadi di leksikon kita terjadi, seperti itu. Nah, sekarang, eee, misalnya di sini saya ambil di halaman 192 ya. Oke, jadi, misalnya, contoh ya di penutur bilingual di 192, hampir di bagian bawah ya, dari Beverlane dan, Granger. Jadi, ternyata, kalau ada satu kata di, L1 yang sudah aktif, begitu ya, ternyata kata yang artinya sama ya, yang maknanya sama di L2 itu juga, aktif gitu. Jadi ternyata, eee, apa namanya, eee, semacam, penyebaran aktivasi ini begitu ya, sama-sama aktif ini tidak hanya terjadi pada satu, bahasa, tapi juga di 2 bahasa. Ya mungkin teman-teman kalau tertarik bisa, mengkaitkan ini dengan, eee, code switching ya. Gitu, ketika kita memproduksi ya, ketika kita ingin menemukan satu kata di L1 yang ternyata nggak ketemu, nah lalu kita mengatakan kata tersebut tapi di L2 gitu. Nah coba bisa kita, pikirkan ya, priming ini gitu ya, bagaimana kaitannya dengan, code switching ya yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Oke, lebih lanjut ya teman-teman untuk priming bisa dibaca, sendiri karena ini cukup panjang ya, 190 sampai, 194. Oke, ya, tapi konsepnya demikian ya, bahwa, eee, semacam ada kaitan ya, kalau kata satu sudah aktif, kata-kata lain yang terkait itu akan juga menjadi aktif di leksikon kita. Oke, nah morfem terikat teman-teman, halaman 194 ya. Kita tahu bahwa kata-kata yang kita pahami itu tidak hanya kata-kata yang isinya morfem bebas, gitu ya. Jadi misalnya, eee, pakai ya misalnya, tidak pakai di mana-mana ya, tapi ada misalnya memakai, dipakai, terpakai, dipakaikan, gitu ya. Itu yang ada imbuhannya. Nah, di halaman 194 ini ada pembicaraan mengenai imbuhan derivasional, ya. Jadi seperti, pakai, pakaian, begitu ya. Nah, jadi kalau,
kita bicara morfem atau imbuhan derivasional, ini ada perbedaan terkait produktivitas. Ya, kalau dia tidak produktif, gitu ya, imbuhan derivasional yang tidak produktif, yang terjadinya itu hanya pada kata-kata tertentu, ya, kata-kata tersebut disimpan utuh di leksikon. Ya, jadi ini seperti disimpannya ini seperti kata-kata yang tidak mengandung imbuhan derivasional, ya, seperti monomorfemis. Tapi kalau imbuhan derivasionalnya itu produktif, ya, pada proses pemahaman terjadi yang disebut morfeme stripping, gitu ya. Jadi semacam dipisahkan, ya, morfem atau imbuhan derivasionalnya ini dari kata dasarnya, gitu ya, morfeme stripping. Jadi ini ada di halaman 194 ya, cuma ada 2 paragraf ya, jadi informasinya cukup terbatas sebetulnya. Jadi ada 2 referensi ya yang sudah cukup tua ya. Silakan teman-teman kalau mau cari referensi yang lebih terkini ya, terkait pemrosesan morfem terikat pada proses pemahaman. Oke, jadi itu tadi phonological representation ya. Sekarang kita lanjut kepada oh maaf kok phonological representation. Sudah dari tadi sudah ini ya, sudah lexical access. Maaf. Ya, oke, jadi lexical access ya. Tapi sekarang maksud saya kita akan berpindah kepada pembicaraan mengenai model ya. Jadi model ini maksudnya adalah semacam konseptualisasi, gitu ya, konseptualisasi apa yang terjadi pada lexical access yang diusulkan oleh para ahli. Nah, misalnya di sini dicontohkan ada yang disebut cohort model of lexical access ya, halaman 195. Nah, jadi intinya model cohort ini sebetulnya tidak cuma ada satu ya, teman-teman ya. Jadi ada beberapa, tapi ada persamaannya. Ya, jadi persamaannya adalah pertama yang diproses adalah informasi akustik yang kemudian kita mendapatkan informasi fonologis. Gitu ya. Lalu dari situ ada aktivasi kata-kata yang bunyinya sama ya. Kita tahu misalnya ada kata-kata yang bunyi awalnya sama gitu ya. Jadi ada bunyi keh misalnya. Jadi semua kata yang ada kehnya itu aktif. Nah, tapi semakin kita mendengar informasi fonologis ini ya, informasi akustik ini, kita akan mendapatkan kata yang lengkap gitu ya. Misalnya kita mendapatkan kata mendengar kata misalnya kecil ya. Jadi dari keh, dari ceh, i, leh gitu ya. Lama-lama kita bisa dapat oh ini kecil gitu ya. Poin pengenalan. Ya, jadi walaupun yang awalnya aktif itu banyak ya, setelah kita mendengar kata yang lengkap, kita akan dapat satu kata. Nah, itu poin pengenalan ya. Bahasa Inggrisnya dikatakan recognition point ya for the word. Nah, terkait ini ya, aktivasi ini ya, dikatakan di model-model ini bahwa semua kata itu memiliki yang namanya resting activation. Gitu ya. Jadi seperti standby. Begitu ya, resting activation ini siap ya, standby. Nah, kemudian kalau ada stimulus oleh informasi fonologis yang cocok ya, satu kata itu akan mencapai yang namanya threshold level. Gitu ya, dia akan lebih
aktif daripada kata yang lain. Lalu dari situ terjadi retrieval, ya, kecil misalnya, atau ini kecil atau ke yang lain, ya, kata-kata yang lain. Nah, ini terjadi proses seperti ini, lalu retrieval, oke, maksudnya saya butuhnya kata kecil, yang lalu diproses selanjutnya, ya. Misalnya kalau kita kembali ke gambar halaman 170, ya, berarti syntactic representation, gitu ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi kecepatan retrieval, frekuensi, semakin sering kita dengar, kita pakai, lebih cepat retrieval-nya. Lalu neighborhood density, ya, ini halaman 196, ya, teman-teman. Jadi ilustrasinya di paragraf 3, ya, di tengah-tengah, paragraf 1-nya agak pendek. Jadi dikatakan words with larger phonological neighborhoods take longer to retrieve than those from smaller neighborhoods. Ya, jadi terkait ini untuk di halaman ini phonological. Ya, jadi tetangganya, ya, tetangga di dalam satu jaringan, ya, yang diatur berdasarkan bunyinya. Nah, kalau suatu kata itu bunyinya mirip, gitu ya, atau ada 1, 2, 3 kata di kata itu yang bunyinya sama dengan banyak kata yang lain, ya, kecepatan retrieval-nya ini akan menjadi lebih lambat. Gitu ya, kita bayangkan karena harus ngecekin satu-satu, ya, ngecekin satu-satu dan tetangganya ini banyak. Gitu ya, jadi neighborhood density. Phonological neighborhood density semakin tinggi, kecepatan retrieval semakin rendah. Lalu, kesamaan antara informasi fonologis di input dan representasi fonologis di leksikon. Ya, tentu saja semakin sama, ya, aksesnya, ya, retrieval-nya ini akan semakin cepat. Nah, jadi ini mungkin apa namanya, bisa teman-teman bayangkan ketika teman-teman berbicara dengan non-native speaker, ya, bahasa Indonesia yang diucapkan oleh orang asing yang mungkin bunyi-bunyinya kemudian tidak akurat. Nah, seberapa mudah teman-teman mendapatkan kata yang dimaksud oleh penutur tersebut, gitu ya. Karena misalnya di sini ada dokter, ya, lalu ada pakai z, ya, zokter. Nah, ternyata kalau dokter masih bisa, ya, untuk bisa memahami bahwa maksudnya adalah dokter. Tapi kalau z, ya, sangat jauh fitur akustiknya, ya, ternyata tidak bisa mengakses dokter. Oke, bagaimana dengan penutur bilingual, teman-teman? Ya, ternyata yang neighborhood density ini, ya, teman-teman, juga berlaku pada penutur bilingual, ya. Jadi kalau penutur di sini misalnya dicontohkan Dutch English bilinguals, begitu ya. Ternyata apa namanya, kalau di salah satu bahasa phonological neighborhood-nya ini besar, ternyata pemrosesan di bahasa yang satu lagi itu juga menjadi lebih lambat. Begitu ya. Jadi karena tadi kita bayangkan, kita ingat-ingat, ya, aktivasi L1 dan L1 kan juga terjadi pada L2 dan ternyata ini juga semacam bisa cross, gitu ya. Walaupun yang mau diucapkan itu bahasa Inggris, kalau di bahasa Belandanya phonological neighborhood-nya ini padat, ternyata di bahasa Inggris yang mungkin nih phonological neighborhood-nya tidak padat, ya, ternyata juga terpengaruh, begitu. Ya, jadi ada semacam saling
keterpengaruhan ya di antara dua leksikon ini. Oke. Jadi, itu lalu kita lanjut, lexical access in sentence comprehension ya, pemahaman kalimat. Jadi yang, beberapa slide, sebelumnya ini lebih kepada kata ya teman-teman ya, satu kata begitu ya, aksesnya seperti apa. Nah sekarang kita lihat proses ini pada kalimat. Nah jadi, frekuensi masih, berpengaruh ya. Jadi kalau ada ada kata yang frekuensinya rendah, pemahaman kalimat yang bersangkutan itu akan, prosesnya akan juga menjadi, lebih lambat, gitu ya. Karena ada satu kata yang, membutuhkan waktu ekstra. Ya, kemudian, juga ketaksaan, ya, ketaksaan karena, kita perlu, mengecek dulu ya kata-kata yang lain setelah kata yang taksa untuk dapat menentukan artinya apa, gitu ya, arti kata yang taksa ini apa. Dan mungkin kalau kita, eee, sudah, buru-buru memaknai, gitu ya, kata yang taksa lalu kemudian salah, kita harus balik lagi. Ya, pemrosesannya harus balik lagi untuk, memberikan kata yang, makna yang tepat dulu, lalu baru lanjut sampai akhir kata, akhir kalimat maksud saya, gitu ya. Jadi ada seperti, proses apakah, harus, menunggu kata-kata yang lain atau tidak menunggu, tapi kalau salah kemudian harus balik lagi ya, jadi 2 kali jalan begitu. Nah, jadi ini memang, sekali lagi berkaitan dengan, makna ya, karena pemahaman kalimat kan, sangat, berdasar pada, pemahaman kata, ya. Jadi kalau katanya taksa, ya kita harus dapatkan dulu ini maksudnya yang mana, gitu ya. Oke, pemahaman kalimat. Baik, ya. Jadi, ini adalah slide yang terakhir. Sekali lagi kita sudah bicara mengenai phonological representation ya, dan lexical access ya atau lexical selection pada proses decoding ya. Proses decoding sudah, kita singgung di, sesi sebelumnya ya teman-teman ya, artinya apa begitu. Oke, mohon bisa, membaca bukunya ya, membaca babnya dan, mohon bisa menyiapkan pertanyaan, komentar, dan pengalaman untuk bisa kita, sharing ya di, sesi kita minggu ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.